فعسى دعوى مجابة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat, kali ini kita akan ngaji pindah lagi ke Al-Busyra, ya, melanjutkan yang sebelumnya tentang bagaimana baginda Nabi setelah pulang dari Gua Hira menuju bilik Sayyidah Khadijah. Bagaimana kondisi baginda Nabi saat itu, bagaimana Sayyidah Khadijah, perlakuan beliau terhadap baginda Nabi, posisi beliau untuk menenangkan baginda Nabi. Sebelumnya kita al-fatihahkan dulu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ikhwanihi minal anbiya'il mursalin wa ila jami'isy syuhada'i wal awliya'i wal ulama'i was siddiqin. Tsumma al-fatihata ila Syekh al-alim al-allamah Sayyid Muhammad ibn Alawi al-Malik al-Makki al-Hasani was Sayyidah Khadijah al-Kubra wa jami'i masyayikhina wa masyayikhina, khususan Syekhana Syamsul Arifin, Syekhana As'ad Syamsul Arifin, Syekhana Ahmad As'ad. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi wa asrarihi amin. Ila an qala faraja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila zaujatihi. Jadi ceritanya kemarin kita sampai pada kisah saat baginda Nabi bertemu dengan malaikat Jibril di Gua Hira. Saat itu ia disuruh membaca 5 ayat surah Al-Alaq, ya. Kemudian dengan kondisi yang kondisi yang tidak biasa yang ditemukan oleh baginda Nabi. Pertama, ia tidak bisa membaca. Kalaupun beliau bisa membaca, baginda Nabi tidak ada yang mau dibaca, ya kan? Tidak ada tulisan apapun di sana. Kemudian seiring dengan posisi malaikat Jibril dalam kapasitas sebagai malaikat yang tanpa basa-basi itu, terus saja mendesak baginda Nabi untuk membaca. Dalam perintah Iqra tersebut, baginda Nabi tetap menolak sehingga didekap, kemudian dilepas lagi sampai hampir pingsan, ya kan. Itu adalah kejadian yang cukup menegangkan, ya. Pastinya cukup menegangkan. Baginda Nabi takut luar biasa saat itu. Terlebih lagi malaikat Jibril datang dalam wujud yang asli, ya. Kabarnya demikian. Sehingga bagaimanakah kondisi baginda Nabi sepulang dari Gua Hira menuju bilik Sayyidah Khadijah Al-Kubra? Kita baca di sini. Faraja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila zaujatihi. Kemudian kembalilah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ila zaujatihi, kepada istrinya. Kembali pulang menemui istrinya, menemui Sayyidah Khadijah. Ba'da an syahida masyhada karamatihi, setelah ia menyaksikan segala apa yang ia saksikan tentang kemuliaannya, ya. Tentang kemuliaan atau karunia besar yang diberikan kepadanya. Wa fuaduhu yarjufu min hauli ma ra'ahu, dan hati baginda Nabi, kondisi hatinya saat itu
yarjufu. Jadi kondisi hatinya saat itu yarjufu, menggigil ya. Menggigil min hauli ma ra'ahu, tentang atau karena mengejutkannya, karena sangat mengkhawatirkannya sesuatu apa yang ia lihat. Jadi apa yang dilihat oleh baginda Nabi itu sangat menakutkan, sangat membuat ciut ya. Itulah yang membuat hati baginda Nabi menggigil. Wa syiddati ma sami'ahu wa qara'ahu, dan saking besarnya sesuatu yang ia dengar dan ia baca. Walaqad kada yankhali'u laula tasbitu maulahu. Hampir saja, sungguh baginda Nabi hampir saja beliau akan inkhola'a itu sebenarnya celaka ya. Hampir saja baginda Nabi celaka. Laula tasbitu maulahu, kalau saja bukan atas pertolongan maulahu, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah dikuatkan oleh Allah, tasbitul maula, karena sudah dikuatkan, dikokohkan oleh Allah, akhirnya baginda Nabi pun tetap dalam kondisi yang tidak terlalu parah. Walaupun sebenarnya hatinya sangat menggigil ketakutan. Waqala, setelah bertemu dengan Sayyidah Khadijah, baginda Nabi yang saat itu dalam kondisi hati menggigil, dingin, perasaannya tentang apa yang ia lihat, tentang apa yang ia dengar, tentang apa yang dia ucapkan itu sangat bukan sesuatu yang biasa. Akhirnya sampai di sana kondisi baginda Nabi cukup berbeda dari sakit-sakit atau kondisi-kondisi tidak sehat sebelumnya. Sehingga ia hanya mampu meminta Sayyidah Khadijah yang mengatakan, faqala zammiluni zammiluni. Khadijah, kalau kita Khadijah, tolong selimuti saya, kata baginda Nabi. Akhirnya langsung segera Sayyidah Khadijah fazammalathu, segera Sayyidah Khadijah menyelimuti baginda Nabi. Falamma zahaba anhul rau'u wa haddatsaha, kemudian setelah rasa takut itu sedikit demi sedikit menghilang, wa haddatsaha, dan baginda Nabi bercerita kepada Sayyidah Khadijah, qala laha, Sayyidah Khadijah, baginda Nabi berkata kepada Sayyidah Khadijah, laqad khashitu ala nafsi. Kata baginda Nabi, dawuh baginda Nabi, laqad khasyitu ala nafsi. Saya tadi khawatir sekali pada diri saya sendiri. Saya khawatir sekali tadi akan jadi apa saya. Bagaimana kondisi saya setelah ini. Saya cukup khawatir pada diri saya sendiri. Fidahu abi wa ummi wa nafsi. Demi bapak, ibu, dan diriku sendiri. Faqalat, lalu Sayyidah Khadijah berkata, kalla wallahi la yukhzikallahu abada. Dikuatkan oleh Sayyidah Khadijah. Ini peran Sayyidah Khadijah ya. Peran Sayyidah Khadijah saat ia dinobatkan. Peran Sayyidah Khadijah yang membuat ya ia dinobatkan menjadi salah seorang perempuan tangguh saat ia mendampingi baginda Nabi. Bagaimana tidak saat baginda Nabi dalam kondisi khosyah, khawatiran yang dalam. Saat itu pula Sayyidah Khadijah menguatkan. Baginda Nabi sudah merasakan sendiri bahwa kondisi yang ia rasakan cukup menakutkan, sangat menakutkan. Beliau merasakan sendiri bahwa baginda Nabi hampir celaka saat itu. Sampai baginda Nabi bercerita pada Khadijah, laqad khasyitu ala nafsi. Saya sendiri khawatir pada diri saya sendiri. Mungkin itu adalah, kira-kira demikian. Tapi Sayyidah Khadijah mengatakan, kalla wallahi, tidak sama sekali. Demi Allah tidak. La yukhzikallahu abada. Allah tidak akan mungkin, kata Sayyidah Khadijah menguatkan ya. Allah tidak akan mungkin mencelakakanmu. Wa innallaha sayaktubu laka izzan wa majda wa su'duda. Dan Allah, ini justru dibalik ya. Allah nggak mungkin mencelakakanmu. Justru yang ada, sungguh Allah akan menuliskan untukmu, mencatat untukmu izzan wa majda. Kemuliaan dan keagungan, wa su'duda, dan pangkat yang tinggi, kemuliaan pangkat tinggi. Farahimuka mausulatun. Bagaimana mungkin Allah akan mencelakakanmu? Coba kita lihat. Farahimuka mausulatun. Engkau selalu sambung silaturahim kepada siapa saja. Wayaduka li dhaifika mabdhulah, kata Sayyidah Khadijah. Wayaduka li dhaifika mabdhulah.
tanganmu kepada semua dhaifmu, kepada semua tamu-tamumu. Mabdhulah, itu ringan sekali, selalu memberi. Tidak ada tamu yang datang bahagia pulang kecewa. Semua datang bahagia, pulang dengan lebih bahagia. Bahkan jika ada tamu yang datang jahat, dia pulang dengan bahagia. Tidak ada tamu yang dikecewakan oleh baginda Nabi. Engkau selalu menyambung silaturahim. Tamu-tamu itu selalu engkau jamu dengan baik. Tidak ada yang kecewa. Tahmilul kalla wa taksibul ma'duma. Engkau berupaya tahmilul kalla, memikul hal yang berat. Wa taksibul ma'duma. Engkau juga berusaha mencari sesuai dengan kebutuhan. Wa taqrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haqqi kulla maklum. Wa taqrid dhaifa, engkau menerima tamu-tamu itu. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi, engkau selalu menjadi mu'in untuk setiap kebaikan. Wa tu'inu, engkau selalu menolong ala nawaibil haqqi, atas semua nawaib itu ya. Nawaib ini jamak dari naibatun ya. Nawaibu ini jamak dari naibatun. Naibatun itu sendiri artinya hadisatun ya. Hadisatun ya sesuatu yang terjadi. Hadisatun itu ya sesuatu yang terjadi. Dan sesuatu yang terjadi itu, hadisatun itu khairon aw syarron ya. Baik atau buruk. Baik atau buruk itu namanya hadisah. Ini awalnya demikian. Pada dasarnya hadisatun itu terjadi untuk khairon au syarron. Baik dia itu baik atau dia itu tidak baik, dia tetap disebut hadisah. Artinya hadisah itu bisa fil haqqi au fil batil. Baik dalam kebenaran atau dalam kebatilan. Oleh karena itu, redaksinya di sini diidhofahkan nawaib ini yang bermakna hadisah, yang bermakna naibah, diidhofahkan dengan al-haqqi. Nah, ini penting ini. Diidhofahkan dengan al-haqqi untuk menegaskan bahwa baginda Nabi selalu menolong terhadap setiap urusan, setiap kejadian yang dalam konotasi baik. Ya, itu maksudnya. Jadi tidak semua yang dibantu baginda Nabi. Kalau yang ranah-ranah atau arah jalur tempuhnya itu akan mengarah kepada kebatilan, tidak ditolong oleh baginda Nabi. Bahkan dicegah ya kan. Tapi kalau yang nuansanya al-haq, kebenaran, maka selalu baginda Nabi ada di sana. Menolong nawaibil haqqi, urusan-urusan yang dalam urusan-urusan tentang kebenaran. Selalu dibantu oleh baginda Nabi. Jadi redaksi nawaib itu yang bermakna, yang jamak dari hadisah, itu yang jamak dari naibah yang bermakna hadisah. Ini maknanya bisa mengarah kepada al-khairu, bisa mengarah kepada asyarru, atau bisa mengarah kepada al-haqqu, bisa mengarah kepada al-batil. Karena itu harus kita idhofahkan ini untuk mensifati baginda Nabi, bahwa baginda Nabi selalu menolong terhadap nawaibil haqqi. Urusan-urusan kebenaran, kebaikan. Kulla maklum, kepada menolong setiap orang yang terluka, setiap orang yang susah. Wasbut ya benal ammi falakal busyra. Maka tegarlah, kata Sayyidah Khadijah. Maka tegarlah wahai anak pamanku. Falakal busyra, engkau sebentar lagi akan mendapat kabar gembira. Fawallahi laqad kuntu a'lamu annallaha la yaf'alu bika illa khairan. Maka demi Allah, saya sangat yakin, kata Sayyidah Khadijah, Allah tidak mungkin melakukan apapun kepadamu, memperlakukanmu kecuali sesuatu yang baik. Tidak mungkin melakukan apapun untukmu kecuali pasti hal baik. Wa inni asyhadu annaka nabiyyu hadhil ummah al-muntazar. Dan saya bersaksi bahwa engkaulah nabi umat ini yang ditunggu-tunggu sepanjang masa. Wa hadza zamanuka insyaallahu qad hadar. Dan inilah waktumu, insyaallah. Inilah waktumu insyaallah qad hadar. Insyaallah sudah datang waktumu. Sekarang inilah waktunya. Dengan tadi engkau bertemu dengan sosok sebegini-begini, engkau disuruh membaca ini. Ya kan? Wa qad akhbarani nasihu gulami wa bahirur rahibu bi khabarikal mubin. Banyak bukti-bukti yang lain, bukan hanya ini. Seorang penasehat saya, seorang anak kecil ya, seorang anak kecil menasihati juga kepada saya. Dia berbicara kepada saya.
Begitu juga para pendeta ar-rohib, ya kan, berbicara juga kepada saya bi khobarikal mubin, tentang kabarmu, tentang apa yang terlihat, yang tampak, yang engkau temui selama ini. Dan berdasarkan cerita dan saran dari mereka, dia menyarankan satu untukku, wa amaroni an atazawwajaka qabla ishrina minas sinin, dan mereka menyuruh saya untuk menikah denganmu sebelum 20 tahun dulu. Nah, sebelum ini jauh disarankan, tapi akhirnya menikah saat berumur 25 masuk ke 26. Masya Allah, ini sudah jauh jaraknya ya dengan baginda Nabi mendapatkan wahyu pertama saat umur berapa? 40 tahun. Summan talaqat bihi ila Waraqah bin Naufal wa akhbarathu bitafsil wallahu a'lam bissawab. Nanti kita akan bahas tentang baginda Nabi yang diajak Sayyidah Khadijah untuk menemui Waraqah bin Naufal, bercerita tentang apa saja yang ia temui, yang ia temukan, yang ia dapatkan di Gua Hira, dan bagaimanakah tanggapan Waraqah bin Naufal, apa saran-sarannya, kita akan ngaji nanti. Wallahu a'lam bissawab, bi syafaati Rasulillah bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.